kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid meraih kemenangan besar 5-1 kala menghadapi RB Salzburg dalam laga lanjutan matchday ke-7 Liga Champions. Juara bertahan pentas tertinggi sepak bola Eropa itu sukses menunjukkan tim terkuatnya di laga ini. Semua pemain depan mencetak gol sekaligus berkontribusi untuk lahirnya gol-gol yang lain. Semua orang sempat mempertanyakan seperti apa lini depan Real Madrid yang sesungguhnya tepat setelah Kylian Mbappé datang. Meski sempat kehilangan tajinya, sekarang Madrid menebar ancaman bahwa apabila front trio mereka sedang di puncak performa, maka bantai-membantai adalah hal mudah. Lalu, seperti apa kira-kira gambaran tim Madrid terkuat ini? Sebelum memulai pembahasannya, seperti biasa, Football Lovers bisa menekan tombol subscribe, like, serta nyalakan notifikasinya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Siapa yang masih ingat betapa mengerikannya Real Madrid di musim 2023-2024? Skuad besutan Carlo Ancelotti yang memenangkan gelar Liga Champions dan La Liga punya statistik mengerikan. Duet Vinicius dan Rodrigo bisa dikatakan adalah duet paling berbahaya di Eropa kala itu. Kedatangan Kylian Mbappé yang sensasional pada akhirnya membawa optimisme yang lebih besar pada para fans Madrid. Para fans Madrid bahkan berani sesumbar kalau timnya bakal mendominasi Eropa sekali lagi. Alasannya sudah barang tentu karena Mbappé. Vini dan Rodrigo saja sudah mengerikan, apalagi ditambah sosok mantan pemain Paris Saint-Germain yang satu ini. Sayangnya, optimisme itu tidak selamanya bertahan. Semua orang pasti ingat bagaimana Mbappé menjalani awal musim di Madrid. Kendati mencetak gol di Piala Super Eropa kontra Atalanta, selanjutnya Mbappé melempam. Sampai dengan akhir November 2024 kemarin, keran gol Mbappé seret cuma mengkreasikan 2 gol dari 9 laga. Di saat Mbappé sedang seret gol, petaka juga menghampiri Rodrigo. Catatan gol duet Vini di lini depan Madrid musim lalu itu sempat mandek dalam 12 pertandingan yang ia lakoni. Seturut itu, cedera menghantam sang pemain membuatnya sudah melewatkan sekitar 35 hari masa pemulihan cedera menurut data yang dilansir dari Transfermarkt. Dua problem lini depan Madrid membuat Vini menjadi satu-satunya sosok tersisa yang golnya diharap-harapkan publik Santiago Bernabeu. Terlepas dari produktivitas gol Vini yang masih terjaga, lini depan Madrid sudah kadung dicap negatif. Terutama karena Mbappé, Madrid dicap gagal menerapkan strategi transfer karena lini depan mereka justru kelihatan mengerikan untuk konotasi yang negatif. Gambaran paling besar dari permasalahan Real Madrid adalah soal lini depan mereka yang tidak seproduktif apa yang diharapkan. Namun, sepanjang musim 2024-2025 bergulir, Real Madrid sejatinya punya masalah-masalah yang lebih besar, terutama pada sisi pertahanan. Kehilangan Dani Carvajal di sisi kanan pertahanan menjadi celah paling kentara dalam skuad El Real. Sosok kapten Los Blancos itu adalah bagian paling penting baik dalam aspek menyerang maupun bertahan. Kehadiran Lucas Vazquez yang menutup celah nyatanya tidak bisa memberikan jaminan lini belakang Madrid bakal aman. Karena pemain 33 tahun tidak punya atribut pertahanan yang lebih baik ketimbang Carvajal. Cederanya beberapa bek seperti Eder Militao dan David Alaba juga membuat celah makin menganga di sektor pertahanan Madrid. Kondisi demikian membuat Carlo Ancelotti mencoba berbagai cara untuk menutupinya, termasuk memasang Aurelien Tchouaméni yang sejatinya adalah seorang gelandang. Sayangnya, eksperimen taktik Ancelotti seringkali berakhir buruk. Apalagi ketika menghadapi tim-tim dengan fleksibilitas lini depan tinggi seperti halnya Barcelona. Semua pasti ingat berapa gol yang sudah diceploskan Barca ke gawang Madrid. Tepat, ada 9 gol yang sudah bersarang. Rapuhnya lini belakang Madrid pada akhirnya membuat mereka kerap menempatkan diri sendiri pada situasi sulit. Madrid cukup beruntung karena dengan mentalitas juara mereka hampir selalu punya cara untuk lolos dari lubang jarum. Walau beberapa kali sempat ketinggalan lebih dulu, pasukan Ancelotti selalu punya cara meloloskan diri dari situasi sulit. Setiap tim punya periode baik dan buruknya sendiri-sendiri.
Khusus untuk Real Madrid, awal musim tampaknya menjadi periode yang kerap menyulitkan mereka. Tapi ketika kompetisi sudah berjalan separuh musim, tim ini seringkali berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah tim dengan mentalitas juara. Laga matchday ke-7 fase Liga UCL bisa menjadi contohnya. Real Madrid membungkam RB Salzburg dengan kemenangan 5-1. Disinilah front trio menunjukkan bakat mereka yang sesungguhnya. Ketika terisulah Vini, Mbappe dan Rodrigo bisa bersinar, maka saat itu juga siap-siap lawan bakal keteteran. Yang menarik, 2 dari 3 penyerang Madrid sama-sama mencetak rekor di pertandingan melawan Salzburg itu. Vini menorehkan gol ke-100-nya untuk Madrid, sementara Kylian Mbappe catatkan 51 gol untuk memantapkan posisinya sebagai orang Prancis dengan koleksi gol terbanyak UCL. Hanya kalah dari Karim Benzema dengan 90 gol. Namun, untuk berbicara soal Real Madrid, perhatian tentu tidak boleh hanya tertuju pada front trio ini. Kredit besar juga layak disematkan pada semua pemain. Hampir tidak ada celah dari performa Madrid di laga kontra Salzburg, terutama dari seorang Jude Bellingham yang selalu tampil konsisten menjadi support trio Vini, Mbappe, dan Rodrigo. Bellingham acap kali jadi sosok pembeda ketika Madrid tampil dalam kesulitan. Di laga kontra Salzburg sendiri, pemain asal Inggris menyumbang 2 assist. Jangan lupa pula ada peran vital Luka Modric dan Dani Ceballos, 2 sosok yang memainkan peran penting dalam upaya Madrid mengontrol lini tengah sepeninggal Toni Kroos. Pada intinya, pertandingan melawan Salzburg adalah contoh tim paling sempurna Real Madrid. Namun, di tengah jadwal yang padat, Madrid tentu tidak bisa mempertahankan komposisi ini selamanya. Yang terpenting bagi Ancelotti adalah bagaimana caranya membuat sistem ini bisa berjalan dengan skuad manapun yang ia punya. Menilai Real Madrid pada paruh musim pertama kini seolah terasa seperti sebuah dosa besar. Bagaimana tidak, seperti yang telah disinggung, tim ini hampir selalu punya cara keluar dari lubang jarum. Bisa jadi, walau Madrid tidak masuk ke dalam zona lolos langsung ke 16 besar, gelar ke-16 bukanlah sesuatu yang mustahil. Musim lalu adalah gambaran nyata bagaimana Madrid menunjukkan mentalitas supernya sebagai sebuah tim juara. Madrid yang sempat terseok-seok pada akhirnya berhasil melaju menduduki urutan pertama klasemen La Liga. Perjalanan mereka di Liga Champions juga pada akhirnya membuahkan gelar La Decimoquinta yang berarti ke-15. Masih ingat dengan bagaimana penggambaran mengerikannya Real Madrid ketika musim 2024-2025 bergulir? Banyak orang berasumsi bahwa tim yang satu ini akan dengan mudah melahap kompetisi demi kompetisi. Sekarang ada sebuah petunjuk bahwa Real Madrid sudah mengarah ke sana. Yang mereka perlukan adalah menjaga konsistensi di semua lini. Kalau ada perbaikan yang harus dilakukan, mungkin adalah menambal sektor pertahan utamanya bek kanan. Madrid sudah antisipasi lewat beberapa isu yang mengabarkan mereka sedang PDKT dengan Trent Alexander-Arnold. Jika rumor ini benar akan terwujud, maka bisa dibayangkan betapa ngerinya Real Madrid di masa-masa mendatang. Akhir kata, Madrid adalah Madrid. Seberapa parahnya krisis yang mereka alami, tim ini sudah sering membuktikan bahwa mereka memang tim bermentalitas juara. 15 UCL adalah bukti kegarangan mereka. Jadi, menurut Football Lover sendiri bagaimana? Akankah ada gelar ke-16 UCL buat Madrid di musim ini? Komen di bawah ya!